Hai guys, bersama Dr. Andri dari V Optika Clinic. Nah, hari ini kita akan membuka satu program baru yang berjudul Ask the Optometry. Nah, program baru ini adalah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diposting via Instagram ataupun Facebook mengenai kesehatan mata. Jadi saya akan membahas komen-komen yang diberikan ataupun bahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan pertama datang dari followers Vio di Instagram, ya, username-nya namanya Frans Pratama. Pertanyaan adalah penggunaan kontak lens untuk vision ataupun soft lens warna dalam jangka waktu yang lama, apakah akan mempengaruhi kualitas penglihatan kita? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Penggunaan lensa kontak warna itu tergantung dengan kebutuhan dari individu itu tersebut. Jadi kita sebagai dokter optometri, kita melihat apakah kebutuhan berapa lama pemakaiannya, untuk aktivitas apa aja. Jadi kualitas lensa dan material lensa akan menentukan dengan seperti apa yang akan mereka lakukan. Karena misalnya saya kasih contoh, penggunaan lensa kontak warna yang seharusnya hanya boleh dipakai 8 jam, tetapi dalam penggunaannya bisa dipakai sampai 14 jam, ya otomatis akan membuat matanya merah, iritasi, dan menyebabkan kelelahan mata, ataupun dapat mengakibatkan pembengkakan yang ujungnya dapat mengakibatkan juga naiknya minus ataupun penglihatan menjadi lebih buram. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari follower kita di Instagram, username-nya Ana Logiman. Apa beda eye strain dengan dry eyes? Oke, eye strain itu kita bilangnya bisa sebagai mata lelah. Kalau dry eye adalah mata kering. Mata lelah dapat mengakibatkan atau menyebabkan mata menjadi kering. Nah, mata lelah itu bisa terjadi karena aktivitas penglihatan dekat secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, seperti mungkin aktivitas depan gadget, depan monitor komputer pada saat bekerja, ataupun pada saat kita membaca dengan posisi yang kurang nyaman seperti sambil tiduran, tengkurap, dan lain sebagainya. Karena mata lelah dapat menyebabkan terjadinya mata kering. Jadi contohnya kalau kita di depan gadget atau depan komputer ataupun depan handphone terus-menerus, yang menyebabkan kita fokus sehingga kita berkedip dengan kurang, akan menyebabkan terjadinya kekurangan air mata sehingga menyebabkan mata terasa kering. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram dengan username-nya HasZZRA. Pertanyaannya adalah, apakah silinder bisa diturunkan atau disembuhkan secara total? Nah, kita harus lihat dari originnya, penyebab terjadinya silinder itu apa? Apakah memang karena faktor dari kongenital pada saat melahirkan, atau emang silinder itu terjadi karena faktor kebiasaan yang buruk? Jadi kalau faktor kebiasaan misalnya seperti sering mengucek mata dengan keras, nah itu dapat mengakibatkan terjadinya silinder. Nah, apabila kita bisa mengurangi atau paling enggak membuat tidak mengucek lagi, kemungkinan silindernya akan turun. Jadi kalau misalnya silindernya kecil, kemungkinan bisa jadi 0, dari 0,5 mungkin berubah jadi 0,25. Tetapi kalau emang faktornya adalah faktor dari kongenital ataupun faktor dari bawaan dari lahir, yang misalnya silindernya 3 atau silindernya 4, nah itu tidak bisa ataupun sulit untuk disembuhkan hanya dengan metode invasif, dalam arti yang seperti melakukan tindakan laser ataupun lasik baru bisa kita rubah atau kita sembuhkan, tidak dengan seperti cara-cara alami yang biasa kita lakukan ataupun yang disarankan. Oke. Selanjutnya ini datang dari follower Vio di Facebook dengan username-nya Aswanda Ari. Oke, siang dokter, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi mata malas, apakah dapat disembuhkan? Mata malas itu adalah kondisi di mana anatomi ataupun fungsi dari bola mata itu tersebut masih dalam batasan normal atau dalam kondisi sehat ataupun baik kita sebutnya. Tetapi untuk penglihatannya itu tidak bisa maksimal, dan walaupun sudah dibantu dengan alat bantu penglihatan seperti lensa kontak ataupun dengan kacamata. Nah, kita juga harus lihat
dari degree besarnya kondisi mata males, kapan kejadiannya, pada saat ketemu dengan dokter sudah usia berapa, itu akan menentukan persentase keberhasilan apabila kita melakukan terapi. Semakin bertambahnya usia, semakin tinggi usianya, semakin bertambah, udah masukin teenager, itu faktor keberhasilannya akan semakin menurun. Biasanya di bawah usia 10 tahun faktor keberhasilan untuk menggunakan terapi supaya mata malesnya bisa disembuhkan itu semakin lebih besar. Jadi harus dikonsultasikan kepada dokternya, dicek dulu apakah ini benar-benar didiagnosa sebagai mata malas ataukah ada kelainan lain yang menyebabkan penglihatannya tidak maksimal. Oke, dan ini ada pertanyaan terakhir dari followers Tio di Facebook juga, username-nya Santi Yunita. Siang dokter, mau bertanya makanan apa yang baik buat mata, pertama, dan kedua, bagaimana cara merawat mata supaya sehat dan tidak minus. Terus yang ketiga, seandainya mata saya minus, bagaimana cara mengurangi minusnya. Oke, jadi yang pertama adalah makanan yang baik untuk kesehatan mata adalah mata yang mengandung vitamin A, vitamin C. Jadi kemungkinan ya yang seperti yang kita udah ketahui, mungkin wortel salah satunya, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah itu sebenarnya kita konsumsi baik untuk kesehatan mata maupun untuk metabolisme tubuh kita juga. Dan kedua, bagaimana sih cara merawat supaya mata itu tetap sehat dan tidak minus? Ya balik lagi dari faktor keturunan memegang peranan, salah satu peranan penting, karena 30%, kurang lebih 30% kelainan refraksi atau minus itu dikarenakan faktor keturunan. Yang kedua, kebiasaan yang adalah faktor yang kita bisa modifikasi. Jadi aktivitas di depan gadget yang mungkin harus dikurangi, harus lebih memaksimalkan waktunya pada saat di depan handphone, pada saat kita melakukan aktivitas pekerjaan maupun aktivitas di sekolah yang berhubungan dengan gadget. Istirahat yang cukup, banyak asupan air putih, tidur juga harus cukup, dan yang paling penting adalah menjaga supaya tetap beraktivitas dengan baik tanpa berlebihan segala sesuatunya. Terus seandainya mata saya minus, bagaimana cara menguranginya? Tadi yang saya sudah sebutkan, jadi memodifikasi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi misalnya salah satu contohnya adalah kita disarankan paling enggak maksimal sampai untuk orang dewasa 3-4 jam per hari untuk aktivitas di depan monitor. Untuk anak-anak sebelum sampai usia 12 tahun maksimal 1 jam per hari. Nah, apabila emang terjadi mata minus, lakukan pemeriksaan secara reguler ke dokter mata ataupun ke optik ataupun ke dokter optometri untuk mengetahui kondisinya dan dapat kita modifikasi ataupun melakukan terapi AutoCAD, terapi misalnya menggunakan myopia control lens ataupun cara-cara lainnya supaya minusnya itu bisa diturunkan atau paling nggak bisa dipertahankan supaya jangan naik secara signifikan atau progresif. Oke, sekian untuk pembahasan video kali ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, silakan tinggalkan pesan di kolom komen, nanti akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel Vio Optika Klinik. See you guys on the next video.